Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah anak-anak. Semoga anak-anak senantiasa sehat, senantiasa semangat untuk belajar ya. Ya, anak-anak belajar mengingatkan. Belajar mengingatkan persiapan untuk buku tematiknya sudah disiapkan di samping anak-anak semua ya, dari buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Di ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Siapa yang tahu? Tema 1 itu apa? Tema 1 kita belajar tentang indahnya kebersamaan. Ya, Nana ya. Oke, kemudian subtema 1 kita akan belajar tentang apa subtema 1? Keberagaman budaya bangsa. Ya. Sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan membaca doa mau belajar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma warzuqni Rabbi zidni ilma warzuqni. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman. Amin. Ya. Anak-anak, pada hari Senin yang lalu, Bu Raja sudah menyampaikan sedikit materi yang Bu Raja sampaikan di Google Classroom. Anak sudah membaca? Sudah? Ya. Ya. Sekarang Bu Raja akan menjelaskan tema 1, subtema 1. Sebentar ya. Bu Raja carikan materinya. Karena materinya sudah disediakan. Sudah kelihatan materinya? Sudah. Ya. Nah, anak-anak, pada tema 1, judulnya tentang indahnya kebersamaan, ya, Nana ya. Kemudian pada subtema 1, kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Kemudian selanjutnya nanti di pelajaran tematik ini kita di tematik kan ada beberapa mapel ya Nana ya. Ada muatan pelajarannya, ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Nanti pada mapel PPKN belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Yang masih ada suara bisa matikan di. Ya, anak-anak semua matikan speakernya dulu, nggih. Nanti kalau baca tanya, silakan nanti dihidupkan speakernya. Dimatikan dulu semua speakernya ya. Nah, anak-anak di mupel PPKN, anak-anak akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya. Kemudian nanti di mupel bahasa Indonesia, anak-anak akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, entah itu bacaan yang
apa namanya lisan, bacaan tulis atau dalam bentuk apa namanya cerita, gitu ya. Kemudian di IPA kita akan belajar tentang sumber bunyi, kemudian nanti yang berkaitan dengan bunyi dan nanti alat pendengaran, gitu ya. Tetapi nanti di tema 1 kita belajar tentang sumber bunyi dulu. Kemudian di MUPEL IPS kita akan belajar tentang mengenal keberagaman. Ya, yang salah satunya di situ nanti ada bahasa, kemudian ada apa namanya seperti tarian daerah, ya, yang akan lebih dipelajari pada MUPEL SPDP. Nanti di MUPEL SPDP lebih khusus kita akan belajar tentang tari daerah, yaitu tari Burung Julfa. Selanjutnya ya Nana ya, langsung saja kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak kemarin seperti yang sudah belajar sampaikan di materi yang belajar kirimkan itu bahwa setiap bacaan itu terdiri atas beberapa paragraf. Anak-anak kita di kelas 4 belajar ya tentang paragraf. Nah, nanti belajar jelaskan sedikit-sedikit. Paragraf itu seperti di dalam buku yang berjudul yang kalian baca kemarin itu Pawai Budaya. Pawai Budaya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf di situ. Paragraf itu kumpulan dari kalimat-kalimat, ya. Kumpulan kalimat-kalimat yang tersusun menjadi satu paragraf. Setiap paragraf itu memiliki gagasan utama. Dalam gagasan utama itu terdapat ide pokok. Ide pokok itu sama dengan kalimat utama atau kalimat pokoknya. Ide pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Jadi gagasan pokok atau gagasan utama sama ya, gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan pokok itu pasti ada dalam setiap paragraf. Dalam setiap paragraf itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu terdapat dalam setiap paragraf. Kemudian kita melihatnya dari mana anak-anak? Dalam satu paragraf itu gagasan utamanya bisa terdapat di awal kalimat, juga bisa terdapat pada akhir kalimat. Nah, biasanya kita lihatnya di awal kalimat atau di akhir kalimat. Dan gagasan utama atau gagasan pokok itu dilihat dari kalimat utama atau kalimat intinya. Misalnya pada paragraf 1 yang di situ di buku anak-anak yang halaman 1 yang berjudul Pawai Budaya, dan Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, gitu ya. Nah, itu kan sudah jelas anak-anak di situ. Nah, kelihatan kan di situ yang menjadi kalimat utamanya. Kalimat utama itu kalimat yang menjadi pokok yang akan dijelaskan. Nah, yang akan dijelaskan di dalam paragraf itu apa? Yaitu tentang pawai budaya. Pawai budaya di situ bagaimana? Menarik bagi warga Kampung Babakan, gitu ya. Nah, kemudian yang kalimat-kalimat bawahnya, jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima, itu menjelaskan kalimat pertama. Makanya, yang menjadi pokok di dalam paragraf itu adalah kalimat pertama. Kalimat pertama itu menjadi kalimat utama atau kalimat
kalimat inti, kalimat pokok atau kalimat utama. Nah, gagasan utama ya diambil dari kalimat utama itu. Gagasan utama itu lebih pendek atau lebih singkat dibandingkan kalimat utama. Kalau kalimat utama kan dari awal sampai titik kan. Dari pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu kalimat utama. Nah, untuk gagasan utamanya lebih dipersingkat. Pawai budaya menarik warga gitu. Pawai budaya menarik warga. Itu juga bisa. Pawai budaya menarik warga kampung Babakan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima itu dinamakan apa? Kalimat penjelas, gitu ya. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas itu lebih dari satu, tapi kalau kalimat utama atau kalimat inti hanya satu. Kalimat penjelas itu lebih dari satu karena tujuannya adalah menjelaskan kalimat inti atau kalimat utama. Itu ya. Jadi kalimat utama jelas hanya satu, tapi kalimat penjelas itu lebih dari satu. Karena tujuannya adalah menjelaskan, memperjelas kalimat utama. Paham ya? Seperti contoh paragraf 1, anak-anak bisa lihat di buku tema 1 di halaman 1 itu bahwa kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Lalu kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima di bawah-bawahnya itu menjelaskan kalimat pertama. Sehingga kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir sampai terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu menjelaskan kalimat pertama. Sehingga itu dikatakan sebagai kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas, kalimat pendukung ini nanti yang diambil sebagai gagasan pendukung. Jadi, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, jadi kalimat pendukung atau kalimat penjelas itu nanti diambil menjadi gagasan pendukung atau gagasan tambahan, gagasan penjelas, ya. Kemudian Beda jelaskan selanjutnya. Nah, ini seperti di paragraf 3. Belajar beri contoh di paragraf 3. Anak-anak bisa lihat di buku tematik kalian halaman 2, paragraf 3. Kita buka di halaman 2, paragraf 3. Nah, di situ dicocokkan ya Nana ya, sama yang Bu Reca tampilkan di situ. Mulai dari budaya Bali. Perhatikan di situ nggih. Budaya Bali terkenal karena budaya musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, seng-seng namanya. Ya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, dilihat di situ anak-anak bahwa kita lihat dari awal kalimat sampai akhir kalimat. Yang namanya kalimat itu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Itu kalimat pertama. Nah, kalau kita hitung ada berapa kalimat di situ? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Anak-anak tahu nggih kalimat ya? Nah, di sini ada 4 kalimat. Kemudian Beraca menuliskan di situ kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya sama seperti paragraf 1 tadi, terdapat pada awal paragraf. Yang mana? Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian, gagasan utama kita ambil dari kalimat utama. Budaya Bali terkenal dengan alat musiknya, ya.
Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu kalimat yang bukan kalimat utama. Jadi selain kalimat utama, ya kalimat yang ada dalam paragraf itu yang belum sebagai kalimat utama. Berarti semua kalimat yang bukan kalimat pertama. Kan tadi kalimat utamanya di kalimat pertama kan, kalimat ke-1. Nah, berarti kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat itu adalah sebagai kalimat penjelasnya. Dari kalimat penjelas yang pertama, itu rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Nah, itu kalimat penjelas yang pertama. Kemudian alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Itu kalimat kedua. Lalu kalimat yang ketiga itu nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Jadi ada 3 kalimat penjelas. Tadi seperti belajar jelaskan bahwa kalimat penjelas itu lebih dari 1. Sedangkan kalimat utama hanya 1. Dari kalimat penjelas, anak-anak bisa menentukan gagasan penjelas. Gagasan penjelasnya itu, oh ya maaf anak-anak, sebenarnya gagasan penjelas ini diambil dari kalimat penjelas. Diambil dari kalimat penjelas, sehingga gagasan penjelasnya juga ada 3. Bentar. Jadi gagasan penjelasnya ada 3. Yang pertama, nah, alat musik daerah Bali namanya ceng-ceng gitu ya. Kemudian gagasan yang kedua, tadi alat musik ini berarti ceng-ceng berbentuk dua keping simbal. Kemudian gagasan penjelas yang ketiga, alat musik ini akan berbunyi nyaring ya ketika dipadukan. Jadi nanti Baca perbaiki di materi yang Baca kirimkan. Jadi gagasan penjelasnya, melihat dari kalimat penjelas berarti gagasan penjelasnya ada 3 yang yang lebih dipersingkat dari kalimat penjelas yang sudah ada di situ. Bisa dipahami nggih? Nanti yang yang perlu diperbaiki tadi sama Berata adalah gagasan penjelasnya. Nggih, gagasan penjelasnya ada 3 karena kalimat penjelasnya ada 3. Oke. Sekarang anak-anak coba perhatikan, Berata akan menyampaikan tentang yang mupel PPKN, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Anak-anak, kita tahu bahwa Indonesia kan memiliki beragam budaya, suku, bahasa, adat istiadat, selain itu ada tariannya, kemudian alat musiknya, kemudian budayanya, bahasanya, gitu ya, berbeda-beda. Ada teman kalian misalnya yang berasal dari suku Sunda, ada juga yang mungkin berasal dari suku Madura, ada yang dari suku Jawa, ya. Berbeda-beda, walaupun berbeda-beda, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, ya anak-anak ya. Jadi walaupun kita memiliki teman yang berbeda sukunya atau saudara yang berbeda sukunya, persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga, ya. Di situ belajar menuliskan akar pepatah ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa itu maksudnya? Jadi walaupun kita itu
berbeda-beda, kita harus tetap bersatu karena dengan bersatu maka akan menjadi sebuah kekuatan gitu ya, kekuatan untuk negara kita. Kalau misalnya di dalam keluarga kita yang lebih kecil atau di dalam lingkungan masyarakat kita ya akan menjadi suatu masyarakat yang bersatu, tidak terpecah-pecah, tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan gitu ya. Nah, di sekolah kita juga seperti itu, di kelas kita juga seperti itu, di kelas 4 tidak ada yang saling mengejek, tidak boleh ada yang saling menghina. Misalnya, itu apa namanya, misalnya ada temannya yang berbeda sukunya atau berbeda apa latar belakang budayanya, misalnya dia berasal dari Jakarta misalnya, kemudian pindah di Magelang gitu ya, terus apa namanya kan belum paham dengan budaya di Magelang atau berbeda dengan di Magelang kayak itu, kemudian kita menghina, tidak boleh seperti itu. Ada juga, kita juga punya keberagaman dalam agama. Ada teman kita yang misalnya beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, ya Konghucu gitu. Kita juga harus menghormatinya, tidak mengejek, merasa apa namanya kita paling baik, kita paling ya semua pasti punya kelebihan, suku kita punya kelebihan, suku lain punya kelebihan, tarian ada juga, bahasa juga, tetapi kita harus tetap bersatu. Ya, belajar mengingatkan bahwa kita punya bahasa daerah masing-masing. Orang Jawa punya bahasa daerah Jawa, orang Sunda juga seperti itu. Tetapi ketika kita berkomunikasi di luar daerah kita gitu ya, di misalnya anak-anak berkunjung atau ke rumah saudara di Jakarta misalnya, nah anak-anak tidak diperkenankan ketika ada teman yang dari sana tidak mengenal bahasa Jawa, ya tidak memakai bahasa Jawa, kita diusahakan untuk memakai bahasa persatuan. Bahasa persatuan Indonesia yaitu bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh semua suku yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, anak-anak pernah juga mendengar pepatah bahwa apa namanya, kita kan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun kita tuh berbeda-beda anak-anak, tetapi kita harus tetap menjadi satu kesatuan. Walaupun berbeda-beda, kita tetap menjadi satu, ya. Nah, bersatu kita teguh, bersama kita teguh. Anak-anak di buku tematik anak-anak ada di situ gambar sapu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak perhatikan sapu lidi gitu ya. Sapu lidi itu kalau hanya satu biji bisa nggak membersihkan tumpukan sampah? Susah ya anak-anak ya. Tetapi ketika satu lidi digabungkan dengan satu lidi lainnya menjadi apa namanya, sapu lidi yang kuat, sapu lidi yang besar diikat menjadi satu, maka akan lebih mudah untuk membersihkan tumpukan sampah atau kotoran yang ada di rumah kita. Ya, kita dibersihkan anak-anak. Jadi apa namanya, ketika kita bersama-sama, kita bersatu, akan lebih baik, kita akan lebih mudah untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Nah, sikap persatuan dan kesatuan itu harus ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya orang tua saja, tetapi semuanya, anak-anak juga. Anak-anak perlu menciptakan persatuan dan kesatuan baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, dengan teman kita bermain, di mana saja, gitu ya. Di sekolah misalnya anak-anak berteman dengan teman-teman di sekolah juga harus menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya? Ya tidak mengejek teman. Misalnya ada temannya yang apa namanya berbeda ciri fisiknya. Kan fisik seseorang berbeda-beda ya Nana ya. Misalnya ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang tubuhnya tinggi, ada yang tubuhnya pendek, ada yang kulitnya
lebih hitam, ada yang kulitnya coklat. Nah, itu pun harus dihormati. Ya, beribadah juga menghormati teman yang beribadah. Ketika ada teman yang beribadah, itu kita harus menghormatinya. Kita harus menjunjung tinggi toleransi dalam beragama, ya. Tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Nah, itu contoh menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Ya, tadi belajar menyebutkan ya, tidak membedakan teman yang berbeda suku. Terus, apalagi? Misalnya, kita ketika bermain tidak pilih-pilih, ya, tidak pilih-pilih teman. Semua diajak bermain. Kemudian menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, ini biasanya ketika sedang rapat atau sedang musyawarah, sedang belajar kelompok misalnya. Nah, sedang belajar kelompok membahas sesuatu, membahas masalah atau tugas dari bu guru, ya ketika ada teman yang menyampaikan keinginan, menyampaikan pandangan harus dihormati. Kemudian meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, ini juga penting anak-anak. Ketika kita ingin mewujudkan suatu persatuan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang saling marah-marah. Nah, harus ada yang mau meminta maaf ketika melakukan sebuah kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, itu kan bukan sesuatu yang jelek ya, bahkan itu lebih baik gitu ya. Kemudian menghormati keragaman budaya lain. Nah, itu sudah pasti ya anak-anak ya. Misalnya tetangga desa atau tetangga lain daerah punya keragaman budaya. Oh, budayanya kok seperti itu ya, kayak gitu. Nah, itu harus dihormati juga, tidak dihina. Budayanya kok jelek sekali, tidak boleh seperti itu ya. Itu adalah merupakan kekayaan. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi budaya yang beragam dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kalau kemarin anak-anak menyimak yang belajar sampaikan video pertama kali itu kan ada 34 provinsi di Indonesia ya. Kita aja dalam satu keluarga misalnya ada 4 orang gitu ya, pasti memiliki ciri yang berbeda, sifat yang berbeda. Nah, dari seluruh provinsi yang di Indonesia itu pasti juga memiliki budaya yang berbeda anak-anak. Budaya yang berbeda, ciri khas yang berbeda, pakaian yang berbeda, kemudian cara berbicara, kemudian budayanya, tariannya, kemudian bahasanya, alat musiknya. Nah, itu harus kita hormati sebagai sebagai kekayaan dari budaya bangsa. Oke. Selanjutnya di MUPEL IPA, anak-anak akan belajar tentang sumber bunyi. Nah, anak-anak sering ya mendengar bunyi ya setiap hari. Bahkan sekarang juga mendengar bunyi kan. Misalnya belajar cara seperti ini, anak-anak terdengar kan, berarti anak-anak mendengar ya, mendengar bunyi. Nah, lalu kita akan belajar anak-anak sumber bunyi. Sumber bunyi itu apa toh? Gitu ya. Anak-anak misalnya coba ketuk meja yang ada di depan kalian. Tok 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 gitu. Nah, itu akan terdengar kan bunyinya. Nah, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Jadi tadi kan mejanya itu nggak ada apa-apanya ya. Lalu ketika kalian ketuk atau kalian beri pukulan, nah itu akan bergetar, akan benda yang kalian pukul tadi bergetar. Nah, getaran dari suatu benda itu akan mengakibatkan udara di sekitarnya menjadi bergetar juga. Nah, lalu getaran yang dilakukan itu akan menimbulkan gelombang bunyi di udara dan menjadi
bunyi yang terdengar oleh kita dan menghasilkan bunyi. Jadi benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi, yang itu nanti disebut sebagai sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu apa? Ya benda yang bergetar. Benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Itulah yang dinamakan dengan sumber bunyi. Ya. Semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu namanya sumber bunyi. Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Kalau anak-anak perhatikan di buku tematik kalian, ya. Tapi benda padat, benda cair, dan benda gas. Nanti kalian bisa lihat di buku tematik kalian yang tentang percobaan perambatan bunyi. Nah, yang di halaman berapa Nana? Di halaman 37 ya. Ada bunyi itu merambat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Tetapi bunyi itu tidak bisa merambat anak-anak di ruang yang hampa udara. Hampa udara itu gimana tuh? Hampa udara itu yang nggak ada udaranya. Di luar angkasa misalnya ya, kayak gitu. Itu tidak bisa merambat bunyinya karena nggak ada udaranya. Nah, sifat dari bunyi yang merambat, jadi bunyi itu bisa merambat atau bisa terdengar kalau ada sumber bunyinya, ada media penghantarnya. Jadi ada 3 syarat agar bunyi itu bisa terdengar. Jadi kita bisa mendengar bunyi itu ada syaratnya. Yang pertama ada sumber bunyi. Sumber bunyinya apa? Nah, misalnya alat musik. Nah, di bacaan yang berjudul Pawai Budaya itu kan ada beberapa alat musik ya. Tadi alat musik ada ceng-ceng gitu ya. Nah, itu ketika alat musiknya bisa dipukul atau ditiup sesuai dengan jenis alat musiknya ya. Kalau seruling ya ditiup. Nah, ketika seruling itu ditiup, maka seruling akan menjadi sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang akan menjadi menjadi asal dari suatu bunyi. Kemudian ketika media penghantarnya apa? Ya bisa benda padat, benda cair, atau benda gas. Kemudian ada pendengar. Jadi ada 3 syarat bunyi itu bisa terdengar. Yang pertama ada sumber bunyinya, ada medianya, kemudian ada pendengarnya. Pendengarnya siapa? Ya kita. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Jadi bunyi itu bisa sampai ke telinga kita dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui perantara, ada 3, udara, zat cair, dan zat padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Jadi kalau nggak ada medianya tidak bisa merambat. Selanjutnya, bunyi yang merambat melalui benda padat dan benda cair akan terdengar lebih jelas. Nanti anak-anak bisa melakukan percobaan yang di halaman 37 sampai 39. Nah, di situ di rumah nanti bisa dilakukan secara mandiri ya. Jadi percobaan 1 sampai percobaan 3 di situ membuktikan bahwa terjadi perambatan bunyi melalui udara, kemudian melalui benda padat dan melalui benda cair. Dan dari 3 percobaan itu nanti anak-anak akan bisa membuktikan pakai media mana yang terdengar lebih jelas. Pakai media zat padat, zat cair, atau pakai udara.
Kalau di sini disimpulkan bahwa bunyi yang merambat pada zat padat dan zat cair itu terdengar lebih jelas dibandingkan memakai udara. Bunyi merambat melalui udara. Suara bunyi yang terdengar, ini contohnya, ya ini contoh bunyi yang merambat melalui media udara. Apa contohnya? Yaitu semua suara yang terdengar. Misalnya kita bercakap-cakap juga kita berbicara dengan orang lain, gitu ya. Itu contoh bunyi merambat melalui media udara dan suara bergema di sekitar kita, dan suara gema yang ada di sekitar kita. Kemudian bunyi yang merambat melalui zat cair. Ini contohnya suara lumba-lumba yang tertangkap oleh raja kapal selam. Kemudian bunyi yang merambat melalui zat padat. Contohnya saat menempelkan telinga di rel kereta api. Maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Jika tempelkan telinga kita di rel kereta api, maka suara roda kereta api terdengar sangat jelas, walaupun jaraknya masih jauh. Itu contoh bunyi yang merambat melalui zat padat. Lalu sekarang kita pelajari lalu apa toh ternyata pengertian dari bunyi, gitu ya. Ternyata bunyi itu adalah hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu bunyi juga sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar, ya. Tadi belajar sampaikan bahwa bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi ketika benda itu kita kenai sesuatu, ya, maksudnya dipukul atau kita tiup, misalnya alat musik seruling kita tiup, gitu ya. Nah di situ nanti akan ada getaran yang timbul. Nah dari getaran itu akan menimbulkan suatu bunyi. Sifat-sifat bunyi yang perlu kita ingat. Sifat bunyi yang pertama, jadi tadi disebutkan bahwa bunyi satu, sifat bunyi yang pertama termasuk gelombang longitudinal. Lalu yang kedua, bunyi itu perambatannya membutuhkan medium itu perantara. Jadi bunyi bisa kita dengar kalau ada perantaranya. Lalu yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Selanjutnya kita belajar tentang sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda itu dinamakan dengan sumber bunyi. Jadi sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi, ya. Saya perjelas lagi bahwa sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi. Nah, kemudian bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi Buraca perjelas lagi bahwa sumber bunyi itu apa? Benda yang menghasilkan bunyi, itu namanya sumber bunyi. Lah, bunyi itu atau sumber bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar, ya. Jadi sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Nah, bunyi sendiri bisa dihasilkan oleh benda yang bergetar. Lalu, bunyi itu bisa kita dengar, karena ada perantara, ada mediumnya. Nah, medium dalam perantara bunyi itu ada 3, yaitu bisa zat cair, zat padat, dan gas atau udara. Bunyi yang merambat pakai zat padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan memakai
media udara. Oke. Lalu sifat bunyi ada 3. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Bunyi merambat memakai medium atau perantara. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Lalu, baca perjelas lagi, semua benda yang menghasilkan bunyi namanya sumber bunyi. Nah, kemudian bunyi bisa dihasilkan oleh benda yang bergetar. Oke. Lalu perantara bunyi ada 3, gas atau udara, gas air, dan zat padat. Bunyi yang merambat memakai zat air dan zat padat akan lebih terdengar jelas dibandingkan yang memakai perantara gas atau udara. Oke. Nah, Bu Raja lanjutkan. Contoh sumber bunyi adalah skala, alat-alat musik seperti gamelan, kulit, trompet, dan benda-benda lainnya. Beduk gitu ya. Alat musik ini akan menghasilkan bunyi sesuai dengan apa namanya anak-anak? Sesuai dengan cara mereka masing-masing gitu ya. Misalnya kalau beduk ya dengan dipukul, seruling dengan kita tiup, trompet juga dengan ditiup, gamelan dengan dipukul gitu ya. Jadi berbeda-beda perlakuannya. Lalu jenis-jenis bunyi. Anak-anak, bunyi itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Itu tergantung dari frekuensinya. Jadi ada 3 jenis-jenis bunyi. Bunyi itu ada beberapa jenis, ada 3 ya, tergantung dari frekuensinya. Di bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik itu yang memiliki frekuensi sangat rendah, anak-anak. Kalau kita manusia tidak bisa mendengarnya, yang bisa mendengar kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Makanya anjing itu kan biasanya dipelihara ya bagi orang untuk mengamankan gitu ya. Nah itu bukan kita ya, tetapi mungkin orang-orang yang ini namanya membutuhkan keamanan di kantor polisi gitu ya, yang untuk mengejar misalnya ada penjahat dan sebagainya. Kemudian jangkrik, kuda, kelelawar, nah itu yang bisa mendengar yang frekuensinya sangat rendah, yang kurang dari 20 Hz gitu ya, frekuensi sangat rendah. Kemudian yang kita dengar, yang manusia dengar itu bunyi audiosonik anak-anak,
Lalu yang ketiga yang sangat tinggi sekali, namanya ultrasonik. Manusia tidak bisa mendengarnya, yang kita mendengar adalah lumba-lumba. Nah, lalu yang ketiga itu tentang perambatan bunyi. Tadi belajar menyampaikan tentang perambatan bunyi. Ya, intinya bahwa semakin keras atau media yang lebih terdengar jelas itu adalah ketika memakai media padat dan cair dibandingkan udara, karena kerapatannya berbeda gitu ya. Lalu suhu juga, ketika suhunya semakin tinggi maka bunyi juga akan terdengar semakin lebih jelas atau bunyinya lebih keras. Tuh. Lalu Bu Raja sampaikan lagi tentang keragaman budaya. Menuju pada keragaman budaya IPS ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau? Ya, kemarin sudah kita lihat di video itu ya. Ada berapa pulau di Indonesia ya? Kemarin sudah lihat videonya di situ. Kemudian ada berapa suku bangsa di Indonesia? Ada berapa tarian adatnya? Kita perlu mengetahuinya. Ada rumah adat apa saja di Indonesia? Ada agama apa saja di Indonesia? Ya. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Tetapi kita tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Anak-anak, keberagaman ini, keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, ya, yang perlu kita syukuri. Kita wajib mensyukurinya. Sebagai warga yang baik, kita harus memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar kita, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, bahasa, agama, ya. Sehingga ketika kita bisa memahami, bisa menghargai, maka akan tercipta suatu persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita. Kita akan coba memahami atau mempelajari budaya suku Minang. Anak-anak lihat di halaman berapa ya? Halaman 58. Nah, di situ seperti yang sudah tampilkan ada suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang ini sering disebut sebagai orang Padang. Di situ ya, sebagai orang Padang atau orang awak. Daerah suku Minang, bahasa daerah dari suku Minang adalah bahasa Minang. Nah, contoh legenda yang anak-anak pernah mendengar dari suku Minang itu adalah cerita tentang Malin Kundang. Ya, anak-anak pernah mendengarnya mungkin ya. Nah, suku Minang itu mempunyai rumah adat yang sangat khas anak-anak yang namanya rumah gadang, yang atapnya itu berbentuk seperti tanduk itu ya, tanduk kerbau gitu ya. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, perhatikan di situ di halaman 59 ada gambarnya. Nah, atapnya seperti tanduk kerbau, ya. Sedangkan lengkung badan rumahnya landai seperti badan kapal. Atap rumahnya terbuat dari ijuk. Nah, karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong, gitu ya. Disebut juga sebagai rumah bagonjong.
Nah, suku Minang itu juga punya alat musik tradisional anak-anak, namanya talempong. Nah, talempong ini dimainkan dengan cara apa? Dipukul. Nah, alat musik khas Minang ini, alat musik khas Minang lainnya selain talempong adalah saluang. Saluang ini seperti seruling ya. Nah, itu dengan cara ditiup cara memainkannya. Kemudian selain itu, suku Minang juga punya jenis tarian anak-anak. Tariannya namanya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Selain itu, selain tarian, kemudian tadi alat musik, rumah adat, bahasanya juga terkenal berbagi dengan makanan khasnya, yaitu makanan khasnya ada rendang anak-anak. Nah, ini yang kemarin punya daging apa namanya sapi ya, habis kurban, mungkin sudah orang tua sudah memasak daging rendang ya. Itu adalah makanan tradisional dari suku Minang, Minangkabau. Nah, makanan rendang ini bahkan terkenal anak-anak di luar negeri, gitu ya. Makanan khas suku Minang yang lain yang digemari juga ada sate padang dan dendeng balado. Mungkin kapan-kapan anak-anak bisa merasakan masakan khas dari suku Minang. Lalu selanjutnya di pembelajaran di MUPEL SPDB kita belajar tentang tari burung jumpa anak-anak. Kita belajar tentang tari burung jumpa. Bentar. Gerak tari adalah perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Jadi, oh iya, anak-anak, gerak tari ini adalah unsur utama dalam tari. Jadi dalam tarian itu yang menjadi pokok atau menjadi unsur utama dalam seni tari adalah geraknya, ya, gerakannya. Pada gerak tari, pengolahan keindahannya tari dibagi menjadi dua, yaitu gerak stilatif dan distortif. Kalau gerak stilatif itu gerak yang telah mengalami proses pengolahan. Sedangkan gerak distortif, pengolahan gerak yang telah melalui proses perombakan dari aslinya. Jadi sudah dirombak, sudah dimodifikasi gitu ya, dari gerak aslinya. Kalau stilatif mengalami proses pengolahan, tetapi perombakannya tidak banyak seperti gerak distortif. Nah, gerak dasar dalam tari ada gerak kepala, ya. Gerak kepala itu yaitu contohnya ada 3, gudeg, gilik, eudeus. Lalu ada gerak tangannya, gerak tangan macam-macam ya. Lompang, tumpang tali, sembah, kemudian sapang kanan dan sapang kiri, lalu gerak kaki gitu ya, ada adek-adek gitu ya, sonteng, geudik gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini, yang perlu dipelajari yang di tema 1 ini, kita tentang tari burung jumpa. Di buku tematik kalian, di situ juga ada gambarnya, gerakan-gerakan dari tari burung jumpa. Tari burung jumpa itu berasal dari mana? Dari Aceh. Tari burung jumpa ini berasal dari Aceh. Burung jumpa itu artinya bunga cempaka. Anak-anak bisa melihatnya di
yang di buku paket itu terlihat di halaman, boleh saya lihatkan ya. Nah, di halaman 25, Nana, di halaman 25. Lalu gerakan-gerakannya bisa Nana lihat dari halaman 26, 27, kemudian dilanjutkan di halaman 61. Tari punggung jumpa itu dibagi dalam 2 gerakan ya Nana. Jadi gerakannya saat berdiri dan duduk dan saat duduk. Ada 2 gerakan dalam gerakan tari punggung jumpa, yaitu berdiri dan duduk. Nah, ini contoh gerakan tari punggung jumpa yang berdiri. Kemudian ini contoh gerakan tari punggung jumpa yang duduk. Nah, lebih lanjutnya, anak-anak nanti bisa lihat di halaman 61 untuk yang gerakan duduk, 61 sampai 62. Kalau yang gerakan berdiri itu di halaman yang sebelumnya, yaitu tadi berapa? 50, berapa ya? Oh, ini 20, 26 dan 27 itu contoh yang berdiri. Yang duduk tadi di halaman 61 dan 62. Nah, anak-anak selain tari punggung jumpa, tadi yang apa namanya? Macam-macam tarian itu juga ada tari kipas ya anak-anak ya. Di buku paket kalian juga sudah ada tentang tari kipas. Tari kipas itu berasal dari mana? Nah, tari kipas Pakarena yang halaman 51 ya. Anak-anak, tari kipas Pakarena itu berasal dari Goa. Goa itu mana toh? Sulawesi Selatan ya. Itu nanti anak-anak bisa baca lebih lanjut tentang tari kipas gitu ya. Untuk macam-macam tarian adat, anak-anak nanti bisa lebih dibaca-baca lagi di macam tarian-tarian adat di buku tematik atau mungkin di buku yang kalian punya, atau bisa lihat di media apa saja tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak dari penyampaian yang sudah untuk apa namanya paparkan dari mulai tadi tentang gagasan pokok, gagasan penjelas, sampai pada tari punggung jumpa, asal tari punggung jumpa dari mana, kemudian arti dari punggung jumpa itu apa, dan gerakannya ada 2, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan karena belum paham atau belum jelas, bisa anak-anak tanyakan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh dibuka mikrofonnya yang mau bertanya. Alhamdulillah untuk hari ini yang bisa ikut virtual banyak ya. Alhamdulillah ya, ada 38 ya, ada 38 siswa ya. Ini ada yang kelas 4 saja belum hafal semua ini. Ada yang kelas 4C, ada Mbak Aira, Mbak Sarga, terus banyak sekali ya. Mbak Karin, kemudian Mbak Flores, Mbak Faiko, Mbak Kia, yang pas ada Mbak Kia, Mas Raffi,
Uliah, ya kan? Lalu apa? Mas Rian, lalu Mas Harvin. Yeah. Ya, ada yang mau bertanya? Waktunya masih ada di 10.32. Jadwalnya sampai 11 ya. Yuk, kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Angkat tangannya. Mbak Faiko? Enggak. Mbak Aira? Mau tanya Mbak Aira? Enggak juga. Kalau tidak, berada perjelas lagi dari tadi yang belajar sampaikan dari awal tadi tentang apa? Gagasan pokok dan gagasan mendukung. Gagasan pokok anak-anak melihatnya dari kalimat utama. Kalimat utama itu bisa dilihat di awal paragraf atau di akhir paragraf, ya. Lalu gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu bisa dilihat dari kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Kalimat penjelas bisa lebih dari satu, tapi kalau kalimat utama biasanya hanya ada satu, ya. Gagasan pokok diambil dari kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas dilihat dari kalimat penjelasnya. Oh, lagi paragraf. Nah, paragraf itu nanti kan kumpulan dari kalimat-kalimat itu ya. Dalam satu cerita bisa terdiri dari 2 paragraf, 3 paragraf. Nah, dalam satu paragraf pasti ada namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada kalimat utama dan kalimat penjelasnya pasti ada. Kemudian di situ tentang kita sikap kita untuk mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Anak-anak tahu bahwa Indonesia itu beragam, ya, makanya kita harus belajar untuk tetap bersatu walaupun banyak budaya, banyak suku, banyak adat istiadat yang berbeda-beda. Gitu ya, Mbak Meja, Mbak Meja, Mbak Meja. Mau tanya nggak Mbak Meja? Tidak. Lalu belajar tambahkan lagi bagaimana sikap kita, bagaimana sikap anak-anak ketika teman sekolah atau di rumah, ya. Nah itu harus menjaga tetap bersatu, tidak saling mengejek, menghormati, kemudian menghargai. Kalau anak-anak salah juga meminta maaf, gitu ya. Nah itu contoh kita menjaga persatuan dan kesatuan baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, dengan tetangga, dengan teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di sekolah. Ya. Nah itu. Lalu kita beralih tentang apa tadi anak-anak? Sumber bunyi ya. Sumber bunyi itu apa? Semua benda yang menghasilkan bunyi. Lalu bunyi itu bisa dihasilkan dari apa? Bunyi itu bisa dihasilkan dari benda yang bergetar. Ya, bunyi itu bisa dihasilkan dari benda yang bergetar. Contohnya misalnya seruling. Seruling itu kita tiup. Nah, dari ketika kita tiup, maka akan timbul sebuah getaran. Nah, dari getaran itu akan timbul bunyi dari seruling itu. Selain seruling apa misalnya? Apa namanya?
gamelan. Nah, gamelan kita pukul. Dari pukulan kita itu putaran. Dari putaran itu bukan sebuah bunyi yang bisa kita dengar. Nah, bunyi itu bisa sampai ke telinga kita dengan 3 perantara, yaitu apa? Banjir yang padat atau gas. Nah, apa namanya? Perantara zat cair dan yang padat itu akan lebih terdengar keras dibandingkan yang melalui udara. Ya, lanjut di novel IPS-nya tentang keragaman suku, budaya, dan bahasa, kebiasaan adat, makanan tradisional, senjata tradisional, ya, dan alat musik. Nah, setiap suku pasti punya ciri khas. Seperti tadi suku Minang. Suku Minang itu punya ciri khas apa? Bahasanya namanya bahasa Minang. Kemudian punya rumah adat tradisional namanya rumah gadang. Bentuknya ya tadi, yang atapnya seperti tanduk kerbau, ya. Kemudian punya makanan tradisional yang terkenal, namanya tadi apa? Rendang, sate padang, ada juga apa tadi? Apa tadi namanya? Sudah lupa. Yang terakhir tadi apa namanya? Dedek balado, ya. Nah, kemudian tentang tarian adat di buku paket itu juga ada tarian namanya tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena itu tarian dari mana? Tari kipas Pakarena itu dari Goa. Goa itu mana? Di selatan. Nah, kalau tarian dari Jawa Tengah itu tari apa? Mbak Aiko. Mbak Aiko tahu nggak? Tari dari Jawa Tengah tari apa? Aiko, enggak? Dengar enggak? Siapa yang tahu tari dari Jawa Tengah? Contohnya satu. Tari apa? Tari apa? Gambiang. Oh, tari gambiang. Tari topeng. Oh iya, tari Tari topeng. topeng. Tari serimpi. Tari serimpi. Ya, bagus. Lalu kalau bahasa yang dipakai dari suku Jawa, bahasa apa namanya? Kita tanya di sekolah. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Siapa yang bisa Bahasa Jawa. Jawa. Semua pasti bisa ya bahasa Jawa ya. Mas Jaki bisa enggak di bahasa Jawa? Bisa Mas Jaki? Bisa enggak Mas Jaki? Apa Ustazah? Bahasa Jawa. Mas Jaki, kalau komunikasi di rumah pakai bahasa apa? Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Jawanya terima kasih apa? Matur nuwun. Oh, itu bisa matur nuwun, ya. Ya. Contoh Bisa, bahasa. Baik. Bisa. Lalu baca tanya nih. Coba tadi kan ada suku Minang. Bim. Sama. Berasal dari pulau mana? Saya tahu. Dari pulau mana? Ada
yang tahu dari pulau mana? Mas Abdi? Mas Fadil? Suku Minang dari pulau mana, Mas Fadil? Apa, Bu? Pulau Minang? Belajar salah. Suku Minang dari pulau mana? Siapa yang tahu? Sulawesi. Zakira. Bau Padang. Sumatera Barat. Dari Sumatera. Sumatera Barat. Sumatera Barat itu provinsinya. Kalau pulaunya Pulau Sumatera, ya. Rumah adat namanya apa? Rumah adatnya? Rumah Dadang. Oh iya, betul. Rumah Dadang. Bahasa yang dipakai bahasa apa? Minang. Betul, bahasa Minang, ya. Kemudian makanannya, tradisionalnya makanan apa namanya? Rendang. Oh iya, Rendang. Rendang. Rendang saya suka. Siapa yang suka rendang? Zakira. Oh ya, suka rendang ya. Kemudian selain rendang, apa tadi? Sudah sebutkan di buku tadi. Sate Padang. Oh iya, sate Padang. Satu lagi. Dendeng balado. Ya, benar. Ya. Terus terakhir ya tentang apa namanya SPDP-nya tentang tari burung jumpa ya. Burung jumpa, tari burung jumpa itu dari mana? Aceh. Dari Aceh ya. Burung jumpa tadi artinya apa ya? Bunga Bunga cempaka. cempaka. Ya, bunga cempaka. Siapa yang sudah tahu apa namanya lagu burung jumpa? Siapa yang sudah hafal? Nah, belum? Besok kita lihat tari burung jumpa bersama-sama ya. Saya kirimkan videonya besok. Nah, apa namanya? Tari burung jumpa berasal dari Aceh. Burung jumpa artinya bunga cempaka. Nah, tari burung jumpa itu bisa dilakukan dengan cara dua gerakan, yaitu berdiri dan dengan duduk. Ya, tadi sudah baca sedikit, tadi ada gambarnya yang berdiri seperti apa, yang duduk seperti apa. Anak-anak bisa dilihat lebih jelas di buku tematik anak-anak tema 1 subtema 1. Nah, di situ bisa dilihat gerakan yang berdiri macam-macamnya dan gerakan yang duduk. Itu kalau tidak ada yang ditanyakan, Belajar tadi yang Belajar sedikit sampaikan, mohon maaf kalau masih ada kekurangannya. Kalau anak-anak belum jelas, nanti boleh apa namanya bertanya ya, bertanya dengan cara WA atau misalnya bertemu kita bertanya langsung ya. Nah, tadi yang belajar sampaikan, semoga nanti pembelajaran di kelas 4 anak-anak bisa lebih paham. Kalau apa namanya sesuatu yang memang belum bisa ditanyakan, lalu
baca pesennya lagi. Untuk tugas hari ini dan materi hari ini sudah Berasa kirimkan di di Classroom. Nanti bisa dibuka ya anak-anak ya tugasnya di Classroom. Kemudian yang kelas 4C hari ini juga ada setoran tahsin ya sama Putari yang belum ngaji setoran tahsin nanti silakan setoran tahsin video call dengan Putari. Itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah untuk setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 tetap membaca virtual seperti ini ya anak-anak sudah standby untuk belajar virtual setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 untuk pelajaran tematiknya. Jadi itu saja ya yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Silakan nanti bisa bertanya ketika ada yang belum memahami. Saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dilanjutkan yang lainnya. Terima kasih anak-anak. Makasih. Terima kasih, Bu.